Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sari Amelia selaku dosen pengajar dari mata kuliah Mekatronika serta teman-teman dari kelompok 1. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada kali ini. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahid Kurniawan yang akan menjadi moderator pada kali ini. Adapun nama kelompok satu yaitu ada Bang Feriawan, Bang Yoga Rafli, Bang Dimas Septian, Bang Himawan Wahyudi, dan Bang Sindu Kucoro Jaki. Adapun topik presentasi yang akan dibawa oleh kelompok 1 yaitu tentang simulasi pemindahan barang otomatis menggunakan software FluidSim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang pertama. Untuk presentasi yang pertama, saya persilakan kepada Bang Feriawan. Pada Mas Ferry, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Wahyu Tri Kurniawan sebagai moderator pada Zoom kali ini. Izin share screen. Terlihat ya teman-teman ya? Baik, Ya. terlihat. Mas. Jadi Jelas. Di sini bisa kita lihat ada suatu gambar yang mana gambar tersebut ada A dan B. Nah, kita alokasikan untuk gambar A ini kita sebut sebagai konveyor 1 dan yang B bisa kita sebut konveyor yang 2 atau silinder 2. Nah, jadi simulasi kali ini kami akan menjelaskan beberapa poin. Di antaranya kita menyimpulkan bahwa ini suatu penyimpanan barang. Nah, jadi ketika silinder 1 bergerak mendorong maju ke depan, maka silinder B ini akan mendorong barang tersebut yang sudah diletakkan oleh silinder A. Maka yang terjadi itu adalah barang tersebut akan bergeser sehingga memenuhi kotak yang sudah disediakan ini. Nah, jadi untuk gambaran atau prinsip kerja pada gambar ini seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator Mas Wahyu Tri Kurniawan. Terima kasih Mas Ferry karena telah memberikan pemaparan yang jelas. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang kedua. Kepada Mas Himawan, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Wahyu Tri Kurniawan. Ya, di sini saya ingin menjelaskan rangkaian kontrol langsung ya. Boleh minta tolong di screen Bang Fer gambarnya? Boleh, bentar. Ini ya, kelihatan teman. Oke, kontrol langsung. Oke, di sini simple saja ya. Di sini saya mau ngasih tahu cara kerja rangkaian kontrol langsung ya. Kalau bisa kita lihat di gambar ini kan ada SF tuh atau saklar 1. Sistem kerjanya itu kalau saklar SF1 ditekan itu, maka silinder 1 tersebut yang di kiri atas ini akan bergerak keluar sampai penuh. Kalau sudah penuh, maka silinder kedua akan mengikuti tersebut. Jadi intinya silinder 1 keluar penuh mendorong barang, bila sudah full akan dilanjutkan oleh silinder 2 yang mendorong barang tersebut. Nah, jika keduanya sudah mendorong atau kedua silinder tersebut sudah keluar, nah maka silinder 1 akan berbalik ke posisi semula. Begitu juga dengan silinder kedua akan kembali ke posisi awal. Kurang lebih cara kerjanya sih seperti itu sih untuk rangkaian kontrol langsungnya. Untuk yang tidak langsungnya, sebelumnya saya akan kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Nah ini maaf saya potong, mau apa langsung
disimulasikan atau gimana nih? Boleh atau mau dijelasin dulu semuanya atau disimulasikan saya, atau boleh disimulasikan dulu deh yang tidak langsung, yang langsungnya deh. Siap. Coba tolong ditekan saklar satunya bang. Nah ini dia mendorong nih. Nah ketika silinder satu udah keluar, maka silinder kedua itu ya ikut keluar. Nah kalau kedua silinder tersebut sudah keluar, otomatis kan akan balik ke posisi awal. Namanya rangkaian kontrol langsung, jadi dia akan terus mendorong tersebut selama saklar itu on. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan kembalikan ke moderator untuk penjelasan poin selanjutnya. Terima kasih Bang. Mas Imawan atas materi yang diberikan. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Mas Sindu Kucorojati. Kepada Mas Sindu, saya persilahkan. Bang, izin mungkin itu untuk keterangan sistem perangkat tidak langsung bisa dijelaskan oleh saya kali bang. Baik, silakan Mas Yoga, akan dijelaskan. Oke. Sebelumnya untuk sistem rangkaian kontrol tidak langsung, sebenarnya prinsip kerjanya itu sama saja dengan sistem kontrol yang langsung. Cuman bedanya pada sistem kontrol tidak langsung itu, setiap kali saklar itu SF1 ditekan, maka silinder 1 dan 2 akan terus bekerja sampai saklar stop itu diberhentikan. Jika saklar stop tidak diberhentikan, maka mesin itu, silinder itu akan terus bekerja. Kurang lebih seperti itu perbedaannya antara kontrol langsung dan tidak langsung, teman-teman. Baik, terima kasih Mas Yoga. Simulasi bisa disimulasikan dulu Mas Fer? Boleh saya simulasikan ya. Ya. Nah, adapun untuk kontrol seperti itu, jika saklar terus ditekan, maka mesin akan terus berjalan sebelum saklar stop itu berhenti. Nah, untuk contoh, untuk pemberhentian mesin, saklar stop akan dipencet, maka mesin itu akan berhenti. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, izin menambahkan dari penjelasan kedua tersebut antara sistem rangkaian kontrol langsung dan tidak langsung. Jadi kesimpulannya hampir sama, hanya saja yang membedakan terkait pengaturan waktunya ya sama komponen yang digunakan. Jadi kontrol langsung itu menggunakan saklar ataupun tombol-tombol yang digunakan hanya sementara. Jadi ketika tombol itu ditekan, maka fungsi itu tersebut fungsi silinder itu bekerja, dan ketika saklar itu dilepas, maka sistem rangkaian kontrol langsung silinder yang ada di rangkaian tersebut maka akan langsung mati. Nah, sedangkan pada sistem yang ini yang tidak langsung, bisa kita simulasikan atau kita simpulkan bahwa sistem akan terus bekerja secara terus-menerus hingga waktu yang kita tentukan. Jadi selama kita belum menekan tombol stop atau kita belum men-stop alat itu, maka alat tersebut tidak akan berhenti, seperti itu. Jadi untuk kelanjutannya saya kembalikan lagi ke moderator Mas Wahyu Tri Kurniawan. Cukup jelas ya teman-teman semua. Selanjutnya adalah materi yang akan dibawakan oleh beliau. Kepada Mas Hindu, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari sistem kontrol langsung dan maupun tidak langsung ya, teman-teman.
Mohon izin share. Bentar. Share. Izin share terlebih dahulu. Share. Baik, mungkin di sini saya akan menerangkan perbedaan dari kontrol tidak langsung dan maupun langsung. Baik, di sini contohnya ada jika silinder 1 bergerak maju atau mendorong barang, kemudian silinder 2 ikut bergerak maju atau mendorong barang tersebut hingga masuk ke tempat penyimpanan. Dan rangkaian kontrol langsung itu jika saklar SF1 ditekan, maka silinder 1 akan bergerak keluar sampai penuh, kemudian diikuti silinder 2 akan keluar. Lalu jika kedua silinder tersebut sudah bekerja, maka bergerak keluar. Nah, maka silinder 1 akan berbalik ke posisi semula dan diikuti silinder 2 berbalik semula. Dan yang rangkaian kontrol tidak langsung itu perbedaan itu saat kita menggunakan rangkaian kontrol tidak langsung, untuk prinsip kerjanya hampir sama dengan rangkaian kontrol langsung, tetapi kontrol langsung itu pada kontrol langsung kalkulator atau silinder pneumatik atau motor hidrolik dikendalikan langsung oleh saklar atau sensor atau komponen lain yang terhubung secara langsung ke kalkulator tersebut. Dan yang selanjutnya itu misal jika terdapat sensor proximity yang mendekati posisi barang tersebut dapat mengontrol langsung siloid yang mengatur aliran fluida ke dalam silinder untuk menggerakkan barang. Kalau kontrol tidak langsung itu kalkulator dikendalikan melalui perantara seperti PLC atau microcontroller yang memproses sinyal dari sensor atau saklar dan kemudian mengirim sinyal ke kontrol kalkulator secara otomatis. Begitu bedanya antara kontrol langsung dan kontrol tidak langsung. Baik, terima kasih. Silakan dikembalikan ke Mas Wahyu Tri Kurniawan. Terima kasih Mas Sindu atas materi yang diberikan. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang keempat oleh Bang Dimas Septian. Kepada Bang Dimas Septian, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Cuman sedikit penambahan antara perbedaan dari rangkaian sistem kontrol langsung dan sistem rangkaian kontrol tidak langsung. Perbedaan antara sistem rangkaian kontrol sistem langsung dan tidak langsung itu terletak dalam aplikasi FluidSim pada cara pengendalian penggerakannya, komponen-komponen dalam simulasinya, yaitu jadi perbedaan utama antara sistem rangkaian kontrol langsung dan sistem rangkaian kontrol tidak langsung dalam aplikasi FluidSim terletak pada mekanisme yang dimana pengendali penggerakan komponen-komponennya. Dalam sistem rangkaian kontrol langsung terdapat penggerakan komponen yang dikendalikan langsung berdasarkan masukan, sedangkan dalam sistem rangkaian kontrol tidak langsung antara perantara seperti PLC yang mengelola pengendalian penggerakan komponen. Baik, itu saja kita perbedaan sedikit tambahan antara perbedaan sistem rangkaian kontrol langsung dan sistem rangkaian kontrol tidak langsung. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Dimas atas materi yang diberikan. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang terakhir pada Mas Yoga Rafli.
Saya persilahkan. Sebelumnya tadi saya sudah menyampaikan Mas untuk rangkaian kontrol tidak langsung itu. Oh, saya sama apa-apa. Berarti tiba di penghujung acara yaitu penutup. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas Der.